juga karena lembutnya tuturmu untuk petualangan ini. Mari kita ketuk pintu yang sama, membawa amin paling serius seluruh dunia. Bayangkan betapa cantik dan lucunya gemuruh petir ini disaling rintik-rintik yang gemas dan merayakan amin paling serius seluruh dunia. Aku tahu kamu tumbuh dari keras kasar sebuah kerutan. Sedang aku dari peluh aman yang ternyata palsu. Jika semua yang terlalu baik, tapi menurut aku kamu cemerlang, mampu melahirkan bintang-bintang. Menurutku ini juga karena lembutnya sikapmu, juga sabar yang nomor satu untuk petualangan ini. Mari kita ketuk pintu yang sama, membawa amin paling serius seluruh dunia. Bayangkan betapa cantik dan lucunya gemuruh petir ini disaling rintik-rintik yang gemas dan merayakan amin paling serius seluruh Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara PJM Group Gebiar Property Expo yang diselenggarakan di 3 kota, Malang, Surabaya, dan juga Jember. Pagi hari ini udah menjelang siang ya. Kita akan ada talk show with BCA yang akan menghadirkan Bapak Handi Weriko, Senior Vice President of Consumer Law PT BCA Tbk, dan nanti dengan moderator Dr. Andes Haji Muhammad Tri Wedianto MSI, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia. Beliau bertindak sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pertanahan dan juga Direktur Utama PT Karisma Karangkloso. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk beliau berdua, Bapak dan Ibu. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami undang jajaran direksi untuk bisa menempati tempat duduk di bagian depan. Silakan Ibu dan Bapak untuk bisa menempati bangku di bagian depan, kami persilakan. Dan juga teman-teman dari Austinville, Sakala, Villa Puncak Tidar, dari DOC, dari Citra Land Garden, untuk bisa juga menempati tempat duduk yang sudah disediakan di bangku-bangku setelahnya. Kami persilakan. Selamat datang Bu, sehat-sehat ya. Bagaimana pamerannya? Pameran mobil masih jalan ya Bu ya, ramai ya.
Ya, saya lagi cari Jaguar diskon 50%, Bu. Udah gitu tenornya 20 tahun kan. Jiwa miskin saya ini sungkan kalau mau datang ke mobil-mobil premium, Bu. Silakan untuk teman-teman bisa menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Dari Austin Ville boleh, dari Villa Puncak Tidar, Sakala, DOC. Kita persilakan dari Citra Land Garden juga bersama-sama mengisi bangku kosong depannya. Pak Tri, sehat Pak Tri? Pak Tri semakin gagah Pak Tri. Ngejim Pak Tri? Ngejim. Oh, obat mungkin Pak Tri? Obat, suplemen? Masih ya Pak Tri? Harus, kalau Pak Tri harus menjaga kesehatan ya Pak Tri ya. Sebagai Waksekjen Re. Wah ini pasti kesibukannya banyak sekali ya Pak Tri ya. Baik, Talk Show with BCA. Pada kesempatan siang hari ini kita tahu kalau BCA ini dalam rangka ulang tahun yang ke-65 ini ngasih program KPR HUT BCA. Benar ya Pak Andi ya? Jadi nanti programnya itu banyak sekali. Kalau nggak salah sih mulai bunga 465 ya, 2,65% fix 1 tahun. Pokoknya semuanya belakang 65 karena lagi anniversary ke-65. Kita tunggu nanti anniversary ke-90, pasti belakangnya 90 juga, ya kan? Baik. Talk Show with BCA, kita akan hadirkan sekali lagi moderator kita yang kami hormati. Kita sambut Dr. Andes Haji Muhammad Tri Wedianto MSI, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia, sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pertanahan dan juga Direktur Utama PT Karisma Karangploso. Pak Tri silakan mengundang Pak Handi juga nggak apa-apa Pak Tri. Nah, kalau lihat Pak Tri duduk di sini kayak program acaranya itu loh, siapa? Ini Talk Show Net TV, ya kan? Pasti Pak Tri ini Andre Taulaninya. Sulenya Pak Vincent aja ya Pak Vincent ya, nggak apa-apa ya Pak. Udah nyala Pak Tri? Selamat datang Bapak dan Ibu. Silakan Pak Tri, kita berikan kesempatan waktunya. Bismillah, kita lepas masker. Mudah-mudahan kita sudah menandakan ke arah endemi ya Pak ya. Mudah-mudahan ini sudah mendekati akhir pandemi ya. Kita berharap bersama, berdoa bersama ya supaya kegiatan ekonomi sudah membaik kembali, dan mudah-mudahan dengan adanya di akhir-akhir pandemi ini Bapak Ibu sudah mempersiapkan untuk berinvestasi kepada hal-hal yang aman, jangan tergiur dengan para robot ya, tentunya bikin pusing semuanya. Mending Bapak Ibu sekalian berinvestasi yang real aja lah. Tanah ya, bangunan merupakan yang paling aman. Bapak Ibu nggak usah cek pasar, cek ini aja lah, itu tagihan PBB tiap tahun, apakah itu menurun atau naik. Di situ aja kita lihat, justru pasarnya akan lebih besar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Makasih, memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara maksimal pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu kembali dalam acara Gebiar Properti 40 tahun PT Perjemasur. Sebelum saya mengundang kepada narasumber, mungkin saya sedikit kilas balik ya tentang Podojoyo Masur ya, karena saya juga terlibat di sana ya. Kurang lebih 40 tahun sudah berdiri. Podojoyo berangkat dari Malang Pak, tahun 82, dan bergerak di rumah kecil Asabri RSS waktu ya. SS sangat sumpek sekali ya, itu masih harga 6 juta ya, itu berangkatnya. Makin lama di bawah kepemimpinan Pak Teguh yang mempunyai karakter yang sangat kuat sekali, Podojoyo Masur makin berkembang ya, dan bukan hanya bergerak di rumah subsidi tetapi juga mulai menengah ke atas. Sekarang bahkan bukan hanya perumahan, mungkin juga apartemen dan sebagainya. Inilah yang luar biasa bagi Podojoyo Masur. Tetapi yang perlu digarisbawahi, yang perlu kita acungi jempol, walaupun bergerak di rumah mewah, PJM Podojoyo Masur masih peduli dengan rakyat kecil. Dengan segala keterbatasannya, PT Podojoyo Masur mampu untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Nah, aplaus buat
Projo Masur ya. Ini yang luar biasa dan itu tidak mudah. Kenapa? Untungnya kecil, tapi kita dalam berkarya kita juga harus melihat ya, kalangan menengah ke bawah jangan melirik menengah ke atas. Kalau kita bicara orang kaya, pasar yang bicara Pak. Tetapi kalau kita bicara orang kecil, itu adalah kemampuan yang bicara dan apa? Sosial yang bicara sekali. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan talkshow pada hari ini yang saya sangat salut sekali, tema yang diangkat gampang care oleh BCA. Ini mengandung makna yang luar biasa ya, gampang care. Berarti sesuananya gampang. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh pihak BCA ini memberikan suatu wawasan kepada seluruh hadirin, seluruh undangan untuk bisa mengambil suatu keputusan kapan saya mau berinvestasi. Mudah-mudahan peluang-peluang yang nanti ditawarkan dan itu meringankan Bapak Ibu sekalian bisa diambil suatu keputusan, tinggal memilih ini mana yang mau dipilih. Baik, berikutnya kita panggil narasumber kita yang ganteng, masih muda ya, usianya juga 45, tapi beliau ini bekerja sudah hampir lebih dari seperempat abad ya. Kalau saya lihat ini nggak cocok Pak jadi pimpinan, jadi model Pak. Ya, baik, kita panggil Bapak Handi Weriko ya sebagai Senior Vice President Consumer Loan PT BCA Tbk. Silakan Pak. Selamat datang di bumi Arema Pak ya. Kalau di Malang kalau bilang salam satu jiwa, bilangnya Arema Pak. Aman. Silakan dulu Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengupas tuntas habis tentang apa sih yang menjadi daya tarik dari BCA, perlu saya sampaikan kondisi ekonomi ini sudah mulai berkembang. Buat kesempatan di kuartal pertama dan kedua untuk mengambil sikap untuk berinvestasi. Kenapa? Di kuartal ketiga menjelang Desember ini Bapak Ibu bisa catat semuanya akan naik. Saya yakin dari Bank pun sekarang berlomba-lomba memberikan sesuatu yang isi ya, apa ya, mulai ya menyenangkan, soft dan sebagainya ya, nggak memberatkan para nasabah. Tetapi saya yakin berapa bulan ke depan ini akan mulai naik. Inilah kesempatan yang bisa diambil Bapak Ibu sekalian dalam berinvestasi properti ini ya, supaya apa? Nanti tidak menghadapi suatu hal yang menyulitkan ya, yang tidak gampang lagi. Sekarang ini BCA sudah membuat topik gampang care, katanya apa itu? Orang Malang ini kan bahasanya orang Malang, care itu rek lah ya Pak. Ya Pak, care itu rek gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari Pak Hendy Weriko ini pengalamannya luar biasa. Berkarir di BCA itu sudah seperempat abad lebih. Ini yang sungguh luar biasa. Tentunya beliau sangat memahami pasar ya. Sehingga apa? Apa sih strategi apa yang bisa saya pakai untuk bisa membantu masyarakat dalam berinvestasi mengambil KPR lewat BCA ini. Saya yakin beliau sangat luar biasa ya. Saat ini beliau memimpin 6 kantor kredit konsumer di kota-kota besar lagi. Surabaya, Bandung, Makassar, Malang, Semarang, Bali. Tentunya sudah banyak hal yang sudah dilakukan beliau untuk mengambil celah ya dalam bangkitnya ekonomi ini dalam rangka menggerakkan pasar properti di Indonesia. Baik, kita bersama-sama berikan plus kepada beliau sebelum beliau memberikan suatu materi yang akan disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menggerakkan hati para hadirin, para calon-calon nasabah, calon-calon user, calon-calon yang ingin memiliki rumah yang lebih baik dan mudah dan gampang. Untuk itu kami silakan Pak Hendy Weriko untuk bisa menyampaikan paparannya. Terima kasih Pak, kami silakan. Ya, terima kasih Pak Tri sebelumnya. Terima kasih juga ke ini PJM Group ya untuk undangannya dan selamat ulang tahun ke-40 ya untuk PJM Group. Saya kira tadi yang disampaikan Pak Tri kiprah yang sangat panjang ya, dan sudah sangat banyak memberikan kontribusi buat bangsa kita ya, terutama untuk menyediakan perumahan yang terjangkau buat masyarakat. Terima kasih juga buat dari PJM, tadi Pak Arvin ya, Bu Vivi, kemudian dari BCA terima kasih juga Bu Junmei, Bu Lisi udah hadir, Pak Yuda terima kasih Pak udah hadir menyempatkan diri. Tadi sepintas memang sudah disebutkan Pak Tri ya terkait dengan kondisi sekarang, dan Pak Tri sendiri saya kira seorang praktisi yang ini ya sudah mengenal sekali dunia
properti ya kondisinya. Memang kita saya kira ini termasuk itu ya acara-acara awal kita melakukan secara offline ya. Biasanya kan selama ini kan secara online. Jadi tetap kita lakukan. Memang hampir 2 tahun ini termasuk BCA juga kita tetap berjualan ya, tapi biasanya melalui media online. Nah memang baru offline ini baru saya kira mungkin berapa bulan ini ya, diawali dengan kemarin kita ada expo kita barengkan antara expo online dengan offline. Nah ini kita lihat animonya saya kira luar biasa ya untuk kondisi yang sebenarnya masih situasi pandemi seperti ini. Kemudian kita selang sekitar 2 minggu kemudian kita adakan juga expo di Surabaya. Nah ini juga kita masih tanda tanya ya waktu itu karena apakah expo online ini sudah bisa menarik para pengunjung ya, para nasabah atau para customer ya. Ternyata animonya juga luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memang kondisi saat ini sudah sangat kondusif ya, cukup kondusif karena mungkin sudah 2 tahun ini ya, karena memang perlu ada satu gebrakan lah ya untuk itu. Nah ini sempat ngobrol tadi dengan Pak Tri juga sebelum acara ini, jadi kita pun sebenarnya sepakat ya, dari BCA pun melihat, dari pihak Ray pun melihat, dari pihak Pak Tri pun sebagai praktisi melihat bahwa ini sebenarnya momen yang paling tepat ya, kita mulai dari awal tahun ini atau mungkin akhir tahun kemarin ya, sampai dengan perkiraan kita sama, sampai sebenarnya waktu ini tuh sampai Agustus. Jadi kenapa kita pun sebenarnya di internal bank, khususnya BCA pun sebenarnya kita sudah melihat bahwa kita harus mengejar bisnis, mengejar target ini bukan sampai Desember ya. Jadi target 2022 bukan sampai Desember, tapi sampai Agustus maksimal. Agustus maksimal. Karena melihat kondisi saat ini yang kelihatannya tidak bisa kita sampai sepanjang tahun itu punya momentum yang tepat. Satu dari sisi sebenarnya kondisi ini ya, perekonomian dunia ya, inflasi yang di Amerika atau apa. Kalau kita dari sisi bank kan sebenarnya pricing ya, suku bunga itu yang kita bisa jual dengan harga murah itu kelihatannya kita tidak bisa pertahankan sepanjang tahun. Malah perkiraan kita sebenarnya suku bunga yang tadi sempat disinggung Pak Tri ya, kita waktu HUT BCA memang launching suku bunga yang boleh dibilang sebenarnya ini yang paling spektakuler ya suku bunganya. 2,65 fix 1 tahun, dan memang kita punya banyak pilihan juga suku bunga dengan masa fix yang berbeda-beda. Nah ini yang paling rendah sepanjang sejarah kalau boleh dibilang ya. Sepanjang sejarah kita angka 265 ini yang paling rendah. Jadi ini bisa dibaca satu bagaimana kita ingin memanfaatkan momentum ini ya, yang memang kemungkinan kita akan susah dapatkan lagi. Jadi dari pihak BCA pun men-launching suku bunga yang sangat menarik 265, dan memang kita suku bunga ini berlaku sampai dengan April, bulan April, jadi bulan ini. Jadi masih ada kesempatan 2 minggu ya, 2 minggu untuk para customer ya. Tentunya juga khususnya dengan PJM Group kita memang banyak bekerja sama dan kolaborasi, termasuk juga dari pihak PJM itu terkait dengan mungkin DP yang ringan ya, kemudian ada cashback ya, dibarengi juga dengan suku bunga bank yang murah. Jadi dapat dimanfaatkan sampai dengan akhir April ini, karena kemungkinan besar sesudah April ya, Mei sampai seterusnya kelihatannya ada kecenderungan suku bunga itu akan naik. Jadi tidak hanya di BCA, tapi saya kira kondisi secara umum ya atau general
suku bunga itu akan naik. Jadi memang momentumnya itu sangat tepat ya, dan berlangsung cukup singkat. Jadi bersama-sama kita memang salah satunya bekerja sama dengan PJM Group juga ingin memanfaatkan momentum ini ya, agar kita bisa mendapatkan bisnis yang maksimal sampai dengan akhir April ini. Karena tadi disinggung juga itu dari sisi ekonomi, kemudian ya mungkin ada juga dari sisi politik Pak ya, karena tahun depan udah ini ya, biasanya akan memasuki tahun politik, kondisi mungkin tidak akan bisa sebagus sekarang untuk kita grab bisnis. Saya kira kurang lebih seperti itu Pak Tri, mungkin ya dari sisi kita perbankan melihatnya, saya kira kita punya kesamaan pandangan sih untuk memanfaatkan kondisi saat ini. Baik, terima kasih Pak Edi. Tadi sudah disampaikan beberapa hal. Tadi ada suatu hal yang menarik tentang suku bunga ya. 2,65. Terus waktunya tinggal 2 minggu ya Pak ya. Betul. Mudah-mudahan ini didengar oleh pengunjung mall ya, bahwa ada kesempatan bunga murah hanya tinggal 2 minggu. Apa ya tadi udah diomongin. Saya mau nanya apakah itu masih bisa perpanjang, tapi sudah ancang-ancang naik ya. Jadi kesempatan 2 minggu ini saya berharap kepada seluruh yang hadir di mall ini bisa mengambil suatu kesempatan untuk segera mengambil suatu keputusan untuk berinvestasi. Tadi sudah saya katakan, yang paling bagus adalah di kuartal pertama, kedua, ketiga sudah selesai Pak. Tahun depan kita sudah menghadapi hal yang hiruk pikuk, yaitu mendekati tahun politik. Ya, kita mau menunjuknya sudah ramai kemarin di Jakarta. Bukan hanya di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia sudah mulai ramai. Bagaimana makin mendekati hari H. Ini yang perlu waspadai. Inilah kuartal pertama dan kedua tahun 2022 ini merupakan suatu waktu yang tepat untuk melakukan keputusan berinvestasi di bidang properti. Saya yakin untuk properti apa itu sudah merupakan suatu investasi yang paling amal Pak Willy ya. Kalau kita beli mobil ya mahal, 3 bulan lagi kita ngangsurnya tetap, tapi nilai asetnya makin turun. Jadi paling aman ya udah rumah, tanah, ini adalah paling aman ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kesempatan yang hanya tinggal 2 minggu ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengambil keputusan berinvestasi ya. Saya yakin dari pihak BCA maupun bank lain sudah berancang-ancang untuk melakukan strategi, kalau enggak juga ya tentunya konsolidasi internal dari masing-masing perbankan ya, untuk mengambil sikap bagaimana menghadapi situasi sebenarnya ini yang dalam suasana yang masih pandemi, karena untuk menuju endemi diperlukan satu health community yang luar biasa Pak ya. Sekarang masih belum terbentuk itu, sehingga ya kita berharap dan berdoa bersama supaya apa, masa endemi ini sudah bisa dimulai, sehingga apa, kita tidak was-was lagi untuk melakukan aktivitas. Baik, mungkin kita buka suatu forum tanya jawab ya, silakan kita kasih kesempatan untuk bertanya. Kalau nggak bertanya, saya penasaran tanya sama Pak Andi sama Pak Tri, boleh ya Pak? Tadi kan saya dengar nih Pak, ada bunga 2,65% fix 1 tahun ya kan, dari BCA, dan waktunya cuma sampai 2 minggu. Saya jadi kepikiran overkredit. Kalau overkredit di BCA itu seperti apa sih Pak? Rule of the game-nya Pak? Saya mewakili rakyat jelata ini bertanya serius Pak. 2,65% ini kayaknya langsung segera satset. Ingin overkredit Bu Vivi, mohon maaf ya, maklum ya Bu ya, kebutuhan makin meningkat, job udah mulai berkurang karena pandemi. Kalau overkredit BCA dari bank lain itu seperti apa Pak? Ya, sebenarnya yang ini ya, salah satu yang kemudahan atau fasilitas yang diberikan oleh BCA, memang kita yang utama tentunya pembiayaan untuk pembelian rumah, terutama pembelian rumah primary ya, seperti yang disediakan oleh PJM Group ya, kita bekerja sama, tapi kita juga memfasilitasi untuk pembelian rumah secondary. Rumah secondary juga kita biayai, dan kita memang produk yang namanya KPR refinancing. Refinancing itu artinya memang tidak membeli rumah, tapi menjaminkan rumah yang kita miliki, di mana dananya untuk digunakan dengan keperluan konsumtif. Nah,
memang salah satu varian ya dari KPR refinancing ini adalah terkait dengan over credit atau take over ya. Jadi sudah punya pinjaman di bank lain, nah itu ingin dipindahkan ke BCA. Nah ini biasanya memang pengajuannya melalui cabang di tempat Bu Junme atau di tempat Bu Lisi juga gitu ya. Umumnya saya kira prosedurnya biasa ya, seperti pengajuan biasa. Kalau kita baik pembelian maupun secondary, itu persyaratannya mudah ya, seperti slogan kita ya, gampang gitu ya. Memang sangat dipermudah sekali, baik dalam persyaratannya. Biasanya dokumen pribadi yang utama ya, pribadi. Kalau karyawan biasanya ya kan terkait dengan gaji ya, slip gaji, kemudian rekening. Apalagi kalau sudah nasabah BCA tentunya lebih memudahkan ya. Dan saya kira memang hampir sebagian besar ya pengajuan sekarang itu sudah memiliki rekening BCA. Nah itu memang sangat memberi nilai tambah lah ya untuk bisa kita menganalisa dan menyetujui untuk pinjaman tersebut. Dan ini sebagai tambahan juga karena kondisi pandemi seperti ini memang kadang menjadi satu kendala juga orang untuk pengajuan KPR itu harus seperti yang konvensional ya, menulis di form aplikasi, kemudian harus datang ke bank gitu ya. Nah ini memang kita melakukan adaptasi lah ya, penyesuaian dengan kondisi ini. Jadi pengajuan secara online pun kita sudah bisa proses lebih lanjut. Jadi ini ya di rumah saya bca.co.id itu kita bisa lakukan pengajuan melalui online. Ya salah satunya juga memang kalau ada ingin take over ya pinjaman di bank lain pun, nah itu bisa diajukan juga baik melalui datang ke cabang atau melalui online juga bisa dilakukan. Nah ini persyaratannya sama seperti tadi. Kalau karyawan tadi slip gaji, kemudian rekeningnya. Oh ya sebagai tambahan ya memang kita pengajuan itu ada dua jenis ini ya. Profesi, satu sebagai karyawan, kedua adalah pengusaha atau wira swasta. Nah wira swasta ya tentunya tidak punya slip gaji ya, tapi adalah omsetnya yang biasa kita lihat ya, perputaran omsetnya di rekening. Nah, ya saya kira izin usaha juga biasa ya, SIUP TDP, kalau dia PT itu akte PT. Nah itu yang memang persyaratan umum ya, yang saya kira yang harusnya memang dipunyai oleh setiap customer atau nasabah. Jadi nanti setelah dilakukan analisa mungkin lebih spesifik lagi memang memenuhi persyaratan. Nah itu jika disetujui akan kita terbitkan surat persetujuan. Nah dari situ proses selanjutnya memang akad kredit. Nah untuk kalau memang take over kita biasanya melakukan komunikasi dengan bank di mana pinjaman itu sebelumnya yang akan di take over. Nah karena terkait ada jaminan yang harus kita ambil dari itu. Nah, biasanya kita berkoordinasi dengan notaris, kemudian dengan pihak bank juga untuk melakukan takeover tersebut. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi sangat mudah lah. Kita memang secara proses, secara persyaratan kita memberikan kemudahan bagi para customer. Ya. Terima kasih Pak Handi, langsung jelas loh. Tepuk tangan buat Pak Handi. Jadi sekarang tinggal klik aja rumasaya.bca.go.id ya Pak ya. Di sana lengkap semua. Kita masih terima pertanyaan Pak Tri. Silakan untuk bertanya. Permisi ya Bapak ya. Yang nggak boleh ditanyakan adalah status Bapak Handi dan Pak Tri ya. Pastinya sudah ada yang punya. Silakan. Silakan, kita juga kehadiran Putri Indonesia Bapak siang hari ini. Silakan. Selamat siang, saya dengan Ratih. Di sini saya yang mau tanyakan untuk promo ininya tuh berakhirnya sampai kapan? Terus untuk dari PJM sendiri, kalau misalnya di daerah ini kan kebetulan di Malang ya, itu yang termasuk itu apa aja gitu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Rati. Ingat ya Mbak, di sebelahnya Mbak, KPR BCA kunci bebas worry. Terima kasih. Silakan Pak Tri. Oh iya, Langsung saya Andi. menjawab dulu terkait dengan promo yang ini ya untuk bunga BCA. Seperti tadi sempat sudah disinggung, memang
bunga ini adalah bunga dalam rangka ulang tahun BCA ke-65. Jadi kenapa angkanya semua 65 ya, 265 karena ulang tahun ke-65. Waktunya dibatasi sampai dengan akhir bulan ini. Jadi waktu itu sudah launching di Februari, kita promonya itu sampai dengan akhir April. Biasanya memang kita sampai dengan Mei, tapi karena kondisinya sekarang itu ya ada kecenderungan untuk suku bunga itu naik, sehingga memang promo ini kita batasi sampai dengan akhir bulan ini. Jadi sampai dengan bulan ya kurang lebih 2 minggu lagi ya dari ini. Jadi harap dimanfaatkan sebaik mungkin ya Mbak Rati ya, bisa untuk bisa langsung mengajukan. Tentunya itu ya jika sudah ketemu ini ya apa namanya dari rumah di PJM Group ini yang tertarik bisa langsung diajukan untuk KPR-nya melalui BCA untuk itu. Berarti ini berlaku di semua PJM Group ya, unit-unit yang ada di PJM Group. Mungkin seperti itu ya Pak Tri ya? Iya, jadi untuk kita udah kerjasama dengan BCA, tentunya kita akan mengikuti apa yang sudah kita komitmenkan bersama. Tetapi dalam promo Gebiar ini juga ada apa? Hadiah mobil ya Bu Vivi ya? Hadiah mobil selama pameran atau bagaimana Bu Vivi? Penjualan sampai Mei ya, hadiahnya mobil. Saya rasa Bapak Ibu bisa melihat di konter-konter yang udah siap, semuanya bisa menyajikan apa itu lokasi masing-masing ya. Memang perlu saya sampaikan Pak Andi bahwa orang Malang tuh orangnya teliti, selektif ya. Kalau ada barang murah cepet-cepet Pak, tapi begitu nggak nyaman ditinggal begitu saja. Banyak kafe yang belum tikar gara-gara sifat seperti itu. Memang selektif orang Malang Pak. Kalau ada barang murah gembrutuk datang. Kafe berapa lagi datang enak, begitu nggak nyaman tinggal sepi kukut lagi semuanya itu. Makanya tadi ada bunga murah Mas Oneng, bagaimana kalau oper kredit, padahal saya juga nyatet ini nanyakan juga ini. Bagaimana kalau oper kredit? Begitu ada bank yang memberikan peluang bunga murah di apa pindah lagi, ada bank lagi pindah lagi, udah nggak habis-habis itu, bisa ngawali kredit lagi. Tapi nggak apa-apa, itu seninya. Memang kita bisa teliti dalam mengambil suatu sikap ya, mana yang lebih menguntungkan bagi kita semuanya. Baik, ada lagi? Silakan kita beri kesempatan untuk bertanya. Silakan Mas. Nah ini gudangnya Rais nih. Gudangnya Rais yang nanti akan jadi hadiah kita di PJM Group Gebiar Property Expo, kan nanti ada 1 unit Toyota Rais ya. Ready stock masih banyak? Masih. Ini teman-teman dari Kasari nggak pengen langsung ngambil unit di PJM Group, mumpung ada bunga spesial dari KPR BCA. Silakan tanya apa ya. Selamat siang. Selamat siang, perkenalkan nama saya Petrus. Saya mau tanya, kalau misalkan di BCA itu untuk profesi karyawan itu apa ada kemudahan? Kayak contoh, kan ada beberapa karyawan yang nggak punya slip gaji kayak gitu. Itu apa bisa diberikan kemudahan kayak gitu? Oke, makasih. Silakan Mbak Ani. Silakan untuk Pak Petrus. Terima kasih Pak Petrus untuk pertanyaannya. Terkait dengan ini ya, profesi karyawan untuk pengajuan KPR, memang kita ini ya sedikit informasi juga ya, kita memberikan kemudahan untuk karyawan-karyawan di mana banyak yang perusahaan-perusahaan yang payroll atau gajinya itu memang melalui BCA. Nah ini biasanya kita ada memberikan kemudahan, mungkin beberapa benefit karena dari pihak bank pun, dari BCA tentunya dengan payroll atau gaji yang setiap bulan transfer melalui BCA, kita memang sudah bisa melihat atau cukup yakin ya, memang setiap bulan itu ada income yang masuk di rekening ya.
Dan dari sisi perusahaan pun kita biasanya sudah melakukan analisa ya, memang cukup misalnya bonafit ya, akreditasinya cukup ini ya, bagus ya. Nah, mungkin lebih spesifik lagi untuk karyawan, jika memang tidak ada slip gaji ya, coba nanti kita biasanya gali lebih lanjut. Apakah memang dari pihak perusahaan tidak secara rutin ya, setiap bulan ada menerbitkan slip gaji, kita ada yang namanya surat keterangan penghasilan sih. Jadi biasanya dari personalia atau HRD itu dapat menerbitkan surat keterangan ya, bahwa yang bersangkutan si A ini memang bekerja di perusahaan ini, kemudian bekerja berapa lama ya, kemudian dapat juga dicantumkan di situ penghasilannya setiap bulan. Nah, ini kita juga selip gaji bisa menerima surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh HRD atau personalia. Demikian Pak Petrus. Mungkin ada ini yang belum jelas yang mau ditanyakan lagi. Terima kasih Pak Andi. Mungkin kalau saya boleh tanya Pak, ada nggak keinginan BCA untuk menjamani rumah subsidi? Nah, kalau di rumah subsidi, walaupun memang saat ini memang belum ini Pak ya, implementasinya, cuma di kantor pusat itu memang sempat ada ini ya, wacana untuk ke sana, untuk rumah subsidi. Saya kira saat ini masih dalam tahap pembicaraan dari kantor pusat, karena memang biasanya itu melalui beberapa tahapan sih di internal kita juga, termasuk di bagian risk management ya, tidak hanya memang di bagian KPR, karena menyangkut biasanya keseluruhan dari BCA ya, dari unit kerja di BCA. Tapi ke arah sana, kalau pertanyaannya apakah ada ke subsidi, memang sudah ada ini Pak, wacana dan pembicaraan. Nah, nanti kita mungkin tunggu hasil ininya Pak ya, keputusan dan implementasinya seperti apa. Nanti kalau memang sudah ada keputusan, tentunya kita akan jalankan juga, termasuk sampai dengan yang di Malang. Terima kasih Pak Andi. Tadi yang saya katakan bunga 2,65 fix itu ya, fix Pak ya, 1 tahun, fix 1 tahun. Kenapa saya katakan mau nggak, apa nggak ada rencana menjamah rumah subsidi? Karena bunganya di bawah bunga subsidi. Subsidi fix 5%. Kenapa saya tanya itu Pak? Saya sikapin, kenapa nggak rumah subsidi 5%? Ya, ini kan 2,65 di bawah subsidi, fix. Cuman bedanya kalau subsidi itu sepanjang tenornya ya, 20 tahun juga 20 tahun itu bedanya. Tapi nggak, cobalah, karena apa? Backlog di Indonesia sampai sekarang masih 11 juta Pak. Masih, jadi saat ini backlog tinggal jadi monumen backlog. Kenapa? Tiap tahun tidak tercapai dalam memenuhi target. Ya, begitu targetnya 250.000, 500 misalkan, sudah diikuti dengan perkembangan penduduk yang saat ini membutuhkan rumah, sehingga nggak tercapai terus. Ya, jadi mungkin banyak bank yang menangani itu, saya rasa itu menjadikan suatu variatif dalam mencarikan suatu solusi dalam masyarakat memilih bank. Saat ini kan kebanyakan ya bank-bank BUMN ya yang menyelenggarakan, juga ada juga bank daerah juga yang menjamah. Saya berharap BCA nanti bisa ambil alih itu juga, bisa berpartisipasi dalam rangka memenuhi rumah bagi masyarakat menengah ke bawah. Ya. Baik, masih ada? Baik, Pak Andi, itulah diskusi kita pada siang hari ini. Saya berharap sekali lagi ya kepada Bapak Ibu sekalian pengunjung mall bisa mengambil suatu sikap dengan mengambil peluang yang sudah ditawarkan oleh BCA. Ya, walaupun tinggal 2 minggu, ya tidak ada salahnya itu diambil. Karena apa? Sangat murah sekali. Karena apa? Setahun itu 2,65, setahun lagi gaji Bapak Ibu naik. Sehingga ini yaitu yang saya katakan isi, di awal-awal nyaman lah, pelan-pelan, baru berikutnya disesuaikan kondisi dengan naiknya kebersama dengan pendapatan Bapak Ibu sekalian. Saya rasa terima kasih Pak Andi atas waktunya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini bisa disikapi oleh seluruh yang hadir di mall ini termasuk undangan. Baik, saya selaku pembawa acara, mohon maaf manakala ada beberapa hal yang kurang berkenan dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tri terima kasih, Pak Andi terima kasih, kami mohon untuk tetap di tempat Pak sejenak sebelum kita foto bersama. Kita akan dengarkan dan saksikan testimoni dari nasabah BCA. Boleh tepuk tangan buat Bapak Van Kris. Silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Jadi saya ikut BCA atau dalam artian gabung BCA itu sudah di tahun 2015, mulai tahun 2015 sampai sekarang. Dan Alhamdulillah di tahun 2021 kemarin saya juga mengajukan KPR di BCA dan baru cair bulan kemarin pakai bunga yang ini. Jadi saya ikut bunga yang 2,65%, seperti itu. Alhamdulillah juga untuk prosesnya saya dibantu sekali sama BCA dalam artian proses sangat mudah dan beda dengan bank-bank lain. Saya kebetulan juga ditawarin juga untuk bank lain dan akhirnya saya tetap memilih ke BCA seperti itu. Sementara seperti itu. Jadi udah manfaatin bunga 2,65% ini duluan ya? Jadi saya ikut yang 265 bulan Februari kemarin. Dan prosesnya cepet nggak? Prosesnya sangat cepat banget. Cuma berapa lama ya? Nggak ada 1 bulan. Nggak ada 1 bulan Nggak ada udah 1 bulan, selesai. sudah selesai. Kalau masalah pelayanan kan saya nggak mungkin nanya, pasti pelayanannya udah pasti bagus ya kan? Kan senantiasa di sisi Anda. Betul ya Bu Novi ya? Seperti itu sih. Luar biasa yang tadi testimoni yang disampaikan, ya. Orangnya masih muda banget, jadi kalau milenial itu kamu harus sikap des gitu ya. Beda yang kaum yang lambat, karena apa? Ngeliti, cukup nggak duitnya gitu loh maksudnya. Terima kasih Mas. Terima kasih Bapak Van Kris. Terima kasih Pak Van Kris. Van Kris ya. Jadi terima kasih sudah memberi kepercayaan ya buat BCA. Jadi ini memang salah satu yang kita selama ini memang mendengar voice of customer ya. Jadi memang kita bisa seperti sekarang ini tentunya dari banyak masukan ya dari para customer nasabah juga. Karena proses pun kita pun belajar ya dari awal, dari tadinya mungkin prosesnya cukup lama ya untuk bisa persetujuan saja atau sampai dengan realisasi, tapi dengan banyak masukan dari para nasabah, customer, kita juga sangat terbuka sekali ya jika ada kritikan atau masukan, karena kita bisa memperbaiki ya proses di internal kita. Salah satunya ya memang kita melakukan banyak digitalisasi ya terkait mungkin contohnya tadi rumah saya bca.co.id ya, kemudian berbagai macam pengajuannya kita berusaha mempermudah lah masyarakat, terutama memang kondisi pandemi ini jadinya mempercepat ya proses digitalisasi itu, karena banyak orang yang dulu mungkin tidak terbiasa dengan mungkin yang paling sederhana lah email ya. Dulu aja enggak punya, orang itu kalau kita minta ngisi email banyak yang nggak punya. Oh enggak, saya nggak punya email, nggak pernah email selama ini gitu ya. Tapi kondisi sekarang saya kira sudah sedikit ya mungkin yang tidak punya seperti email, kemudian akses browsing internet ya. Jadi sangat mempermudah sekali kita melakukan penetrasi atau digitalisasi ini karena kondisi yang memang mengharuskan kita ya, baik customer maupun kita dari pihak bank untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Pak Tri, terima kasih juga untuk loyal customernya BCA. Ini kayaknya habis ini BCA prioritas nih. Biasanya seperti beliau-beliau ini setahun, nggak sampai setahun malah habis ini udah jadi crazy rich yang beneran ya kan. Baik Bapak dan Ibu, Talk Show with BCA siang hari ini meskipun sudah mendekati di sesi terakhir, ternyata masih ada kejutan istimewa dari keluarga besar BCA untuk PJM Group yang berulang tahun ke-40. Untuk itu kita undang seluruh direksi dari BCA, termasuk juga Ibu Novi dan juga jajarannya, kita akan bersama-sama celebrate untuk 40 tahun PJM Group. Tentu saja Ibu Vivi dan juga seluruh keluarga besar PJM Group untuk turut serta hadir di sini.
Silakan. Ini dibikin sendiri oleh Ibu Patricia, benar? Baik, kita akan undang untuk bersama-sama. Silakan mewakili nasabah. Bu Vivi, tanpa mengurangi rasa hormat Bu Vivi Tresyanti untuk bisa hadir juga bersama kita. Pak Vincent, ayo, boleh bergabung bersama. Pak Van Kris, silakan. Pak Alvin, boleh gabung bersama kita. Bu Giwang, silakan Bu, untuk bergabung bersama kita di sini. Kita rayakan 40 tahun PJM Group di Gebiar Property Expo, beli rumah dapat hadiah sampai tanggal 17 April ini dan bertepatan juga dengan ulang tahun PJM. Kita nyanyi bareng-bareng, tapi saya akan nunggu musisinya. Musisinya ada? Nah, kalau musisinya nggak ada, aduh alamat aku disuruh nyanyi. Fals semua, aku boleh dibantu ya? Mas Pan Kris ya suaranya ya? Oke. Bareng-bareng kita nyanyi lagu Happy Birthday ya untuk PJM Group. Boleh? Mbak Aya keluarkan suaranya Mbak Aya. Sinta keluarkan suaranya. Bantu saya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. BCA, happy birthday, PJM. Jadi dua ulang tahun ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Boleh tiup lilinnya? Bareng-bareng ya, 1. Nah, oke. Oh, oke, boleh. Silakan Bu Vivi juga bareng-bareng sama Pak Handi. Berarti dikipasin ya, Bu. Neng pinjamin, Bu. Ini aja, Bu. Kokoh nih, Bu. Nah, ayo, Bu. 1, 2, 3. Yeay, happy anniversary PJM Group di Gebiar Property Expo. Semoga makin sukses PJM Group dan juga bisa bekerjasama dengan BCA sampai kapanpun ya. Semakin bagus dan semakin baik kerjasamanya. Kita abadikan momen spesial ini terlebih dahulu sebelum kita akhiri rangkaian talk show with BCA pada siang hari ini yang sudah menghadirkan Bapak Handi Weriko, Senior Vice President of Consumer Loan PT BCA Tbk, dengan moderator Dr. Andas Haji Muhammad Triwedianto MSI, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pertanahan, dan juga Direktur Utama PT Karisma Karangploso. Ini acara diorganize oleh Ilhami Organizer, bagus banget. Pandemi, puasa, acara masih berjalan dengan meriah dan luar biasa. Foto gaya bebas mungkin ya teman-teman ya. Baik, silakan Pak Tri, Bu Vivi, gaya bebas. Saya hitung 3, 1. Oh sarangnya, 1, 2, 3. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk PJM Group, Gebiar Property Expo. Terima kasih juga untuk keluarga besar BCA yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih Pak Andi dan juga jajaran dari BCA. Setelah ini acara akan berlanjut dan kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian dari PJM Group Gebiar Property Expo. Beli rumah dapat hadiah sampai tanggal 17 April 2022.